warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Syaira Marani dengan NIM 333340058 dari kelompok 10 tutorial penelitian operasional 1. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngasih video tutorial gimana caranya menyelesaikan soal menggunakan metode transportasi. Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya. Nah, di sini ada sebuah perusahaan Green Grow yang memproduksi pupuk organik dengan memiliki 3 pabrik utama. Yang pertama itu ada di Bandung, Solo, dan Kediri. Nah, ketiga pabrik ini memiliki kapasitas yang berbeda. Yang pertama untuk pabrik Bandung itu memiliki kapasitas sebesar 200 ton. Untuk pabrik Solo itu sebesar 150 ton dan untuk pabrik Kediri itu sebesar 180 ton. Nah, pupuk tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta. Dan masing-masing itu mempunyai atau membutuhkan demand yang berbeda. Untuk Jember itu membutuhkan demand sebesar 100 ton, untuk Blitar membutuhkan demand sebesar 120 ton, untuk Semarang itu membutuhkan demand sebesar 150 ton, dan Yogyakarta membutuhkan demand sebesar 160 ton. Nah, di sini ada biaya distribusi yang sudah dibuat dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita lihat, di sini biaya distribusi yang diperlukan dari Bandung menuju ke kawasan pertanian Jember itu sebesar Rp55.000 per ton. Di sini juga ada biaya distribusi dari Bandung ke Blitar, dari Bandung ke Semarang, dan dari Bandung ke Yogyakarta. Terus di sini ada biaya distribusi dari Solo dan juga biaya distribusi dari Kediri ke 4 masing-masing kawasan pertanian. Nah, kita disuruh menentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar memiliki total biaya pengiriman yang minimum. Jadi di sini tugasnya itu kita disuruh meminimalkan total biaya pengiriman dari pabrik tersebut ke 4 kawasan pertanian. Nah, di sini aku udah buat soalnya dalam bentuk tabel yang dimana di sini aku tambahin demand dan kapasitas dari ketiga pabrik ini. Demandnya itu tadi ada 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 160 ton untuk masing-masing kawasan pertanian. Dan kapasitasnya itu ada di 200, 150, dan 180 untuk masing-masing pabrik yang nantinya akan didistribusikan pupuk-pupuk tersebut ke 4 kawasan pertanian ini. Sebelum kita menghitung total biaya minimum, kita harus cari tahu dulu nih nilai demand-nya itu sama nggak sih kayak nilai kapasitas dari ketiga pabrik ini. Jadi untuk mencari tahu nilai demand sama kapasitasnya ini udah sama atau belum, kita pakai rumus sama dengan if terus total demand sama dengan total dari kapasitas. Jika total dari demand sama dengan total dari kapasitas, maka akan memunculkan oke. Namun jika demand tidak sama dengan nilai kapasitasnya, maka akan ditambahkan dengan nilai dummy. Karena nilai demand-nya di sini sudah sama dengan nilai kapasitasnya, maka kita akan bisa langsung cari total biaya minimumnya. Karena syarat dari metode transportasi ini itu nilai kapasitasnya itu harus sama dengan demand. Kalau misalnya kapasitas yang tersedia itu lebih kecil daripada demand yang dibutuhkan, maka nilai kapasitasnya itu harus ditambah dengan dummy. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya demand-nya itu lebih kecil dari kapasitas, maka nilai demand-nya itu harus ditambah dengan nilai dummy. Nah, selanjutnya kita akan cari total biaya minimum. Nah, pertama, di baris demand ini kita isi kita tarik baris yang ini. Kita tarik kolom ini. Hasilnya 0, terus kita tarik aja sampai sini. Karena buat rumusnya itu sama semua. Dan untuk kapasitas itu kita pakai rumus sama juga. Cuman kita nariknya itu dari baris. Jadi kayak gini. Enter. Dan hasilnya itu 0. Kita tarik ke bawah juga. Untuk biaya minimumnya itu kita pakai rumus sum product. Terus kita masukin biaya distribusi yang sebelumnya udah ada sama biaya distribusi yang nantinya akan kita solve. Kita enter. Hasilnya 0. Terus habis itu kita masuk ke solver.
di sini kita harus nge-set beberapa ketentuan. Yang pertama ada set objektifnya, itu kita masukin biaya minimum karena nilai ini yang bakal kita cari nantinya. Terus karena di sini kita cari minimum, untuk ini kita pilih yang minimum. Nah, untuk by changing variable cell-nya, itu kita masukin kolom dan baris yang kosong ini. Untuk subject to the constraint, itu kita masukin nilai yang diketahui. Yang pertama itu ada nilai demand-nya. Karena kita pakai simbol sama dengan karena dia nilai itu sama dengan kapasitas dari ketiga pabrik tersebut. Terus kita masukin constraint yang kapasitas juga, dan simbolnya kita pakai yang sama dengan. Oke. Nah, untuk select solving methodnya itu pakai yang simplex LP. Terus kita solve. Nah, ini udah dapat hasilnya, yang dimana pabrik yang dari Bandung ini dia hanya akan mendistribusikan pupuk tersebut ke dua kawasan pertanian, yaitu Jember dan Yogyakarta, dengan biaya distribusinya itu dia 100.000 per ton, dengan kapasitasnya itu tetap 200. Dan untuk Solo itu dia akan mendistribusikan ke Blitar dan Yogyakarta dengan biaya distribusinya itu 90 dan 60. Sedangkan untuk Kediri dia juga hanya akan mendistribusikan ke dua kawasan pertanian, yaitu Blitar dan Semarang. Dan biaya minimum yang diperoleh nantinya itu berada pada angka di 30.750. Selanjutnya kita akan masuk ke software yang kedua, yaitu RStudio, untuk melakukan perhitungan ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke software RStudio untuk menghitung biaya minimum dan juga lokasi pengiriman dari ketiga pabrik tersebut. Sini aku udah siapin sintaksnya. Yang pertama itu kita akan install dan mengaktifkan package dulu. Nah, selanjutnya itu kita masukin dulu nih data biaya pengiriman pabrik tersebut. Di sini ada 55, 60, 70, dan 65. Itu kita pindahin aja dari tabel soalnya. Terus kita masukin syntax cost buat ngerunning si data ini. Karena yang install package udah ke install, langsung aja kita install yang si data ini. Kita running syntaxnya. Nah, nanti dia munculnya bakal kayak gini. Kolom ini adalah dari pabriknya, dan garis ini adalah destinasinya. Terus kita masukin data demand dan kapasitasnya juga. R atau kapasitas itu dia ada di 200, 150, dan 180. Dan sintaks C yaitu sebenarnya demand, dan nilainya ada di 100, 120, 150, dan 160. Dan untuk row-nya di sini kita masukin sama dengan semua karena nilai kapasitas ini udah sama nilainya dengan demand. Jadi kita masukin simbol di row dan kolomnya itu sama dengan, karena kapasitas dan demand-nya itu nilainya sudah sama. Ini kita running aja. Selanjutnya itu kita akan coba nampilin hasil. Sintaksnya itu adalah cost atau biaya dengan sama dengan minimum, karena kita akan mencari biaya minimumnya. Terus kita masukin row-nya berapa, R-nya atau kapasitasnya berapa, dan juga kolom dan C-nya atau demand-nya itu berapa. Kita coba tampilkan hasilnya. Hasilnya adalah segini. Yang dimana tadi kalau kita bandingkan dengan Excel itu perhitungannya sama. Memperoleh nilai minimum itu dia ada di 30.750, dengan pabrik satu itu dia mendistribusikan hanya ke dua pabrik. Dengan pabrik satu itu dia mendistribusikan ke dua kawasan pertanian. Pabrik 2 dan 3 juga dia hanya mendistribusikan ke dua kawasan pertanian. Selanjutnya kita akan masuk ke software yang ketiga, yaitu POM-QM. Di sini kita masuk ke software yang ketiga, yaitu POM-QM, untuk menghitung dengan metode transportasi. Nah, di sini kita pilih yang transportation di bagian modul 3, karena kita akan menghitung biaya menggunakan metode transportasi. Oke,
title-nya kita tulis dulu. Dan untuk number of source-nya atau supply-nya itu dia kan tadi ada 3 pabrik. Berarti kita masukin number of source-nya itu 3. Dan untuk number of destination-nya karena tadi ada 4 kawasan pertanian yang akan dituju, sini kita masukin nilainya 4. Untuk set objektifnya ini kita masukin minimize karena kita akan mencari biaya minimum. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Buat source-nya itu kita akan ganti dulu jadi pabrik-pabriknya, dan buat destination-nya ini kita akan ganti jadi kawasan pertaniannya. Terus kita isi demand-nya. Kita isi supply-nya juga atau kapasitasnya. Nah, ini udah aku masukin biaya distribusinya, demand-nya, dan juga kapasitasnya. Habis itu kita running aja, habis itu kita solve. Nah, dia hasilnya sama kayak perhitungan ketika kita menggunakan Excel dan juga RStudio, yang dimana pabrik Bandung ini dia hanya akan mendistribusikan pupuk ke 2 kawasan pertanian. Solo dan Kediri juga dia hanya akan mendistribusikan pupuk ke 2 kawasan pertanian, yaitu Blitar dan Jogja, sedangkan Kediri itu Blitar dan Semarang. Selanjutnya kita mau lihat shipping list-nya. Nah, di sini shipping list-nya, jadi pabrik yang dari Bandung itu dia akan mendistribusikan ke Jember dan Yogyakarta dengan biaya atau shipment-nya itu dia berada di Rp100.000 per ton, dengan biaya per unitnya dia ada di Rp55.000 untuk destinasi Jember dan Rp65.000 untuk destinasi Yogyakarta. Sedangkan untuk shipment cost-nya itu tinggal dikali aja dari shipment dikali dengan biaya per unitnya. Jadi hasilnya segini, dan perhitungan yang sama juga dilakukan untuk pabrik Solo dan juga pabrik Kediri, yang dimana pabrik Solo ini dia mendistribusikan ke Blitar dan Yogyakarta dengan biaya distribusinya itu Rp90.000 untuk Blitar dan Rp60.000 untuk Yogyakarta, dengan biaya per unitnya itu Rp50.000 per unit untuk Blitar dan Rp60.000 untuk Yogyakarta. Dan shipment cost-nya ini juga tinggal dikali aja, jadi hasilnya 45 dan 36. Sedangkan untuk Kediri, dia itu akan mendistribusikan ke 2 kawasan pertanian atau 2 destinasi, yaitu Blitar dan Semarang, dengan biaya shipment-nya atau biaya pengirimannya itu dia ada di Rp30.000 dan Rp150.000. Dengan biaya per unitnya itu ada di 55 dan 60, dan shipment cost-nya untuk shipment cost-nya itu dia ada di 1.650 dan ada di 90.000 dan ada di 9.000. Dan di sini untuk solution value-nya atau total biaya minimum yang dibutuhkan si perusahaan tersebut dia berada di Rp30.750.000. Karena kita pakai satuan rupiah, jadi kita sebutnya di rupiah. Jadi sesuai dengan perhitungan yang telah aku lakukan dari ketiga software ini itu dia hasilnya sama semua. Yang biaya minimumnya itu dia ada di Rp30.750, dengan alokasi pengirimannya itu dia masing-masing pabrik hanya akan mendistribusikan ke 2 kawasan pertanian. Oke, mungkin itu aja video tutorial yang bisa aku sampaikan. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya kata-kata yang aku sampaikan di video ini itu kurang jelas atau sulit dipahami, karena di sini juga aku masih dalam pembelajaran. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.